A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Seperti biasanya kami tidak bosan-bosannya menyampaikan sebuah ilmu tauhid, sebuah ilmu pengetahuan mengesahkan Tuhan, di mana hal tersebut semoga menjadikan kita semuanya untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu saudara-saudaraku, kami akan menyampaikan dan mengangkat sebuah tema dengan judul perbedaan antara yang beriman dengan yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara yang percaya dan yang tidak percaya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, antara hati manusia yang melihat Allah dan hati manusia yang tidak melihat Allah atau yang hanya melihat makhluknya. Atau kalau saya katakan perbedaan antara hatinya manusia yang menjadi budaknya hawa nafsu dan hati manusia yang menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hal ini sangatlah berbeda saudara-saudaraku. Bagaimana kondisi hati yang budaknya Allah tatkala didatangkan ujian-ujian di dunia, dengan bagaimana kondisi hati yang budaknya hawa nafsu, hati golongan-golongan ahli hijab tatkala adanya persoalan-persoalan yang menakutkan. Jelas berbeda antara hati yang gelap dan hati yang terang, itu pasti berbeda. Sangatlah berbeda. Karena di situ yang satu budaknya Allah dan yang satu jadi budaknya hawa nafsu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad. Dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, di mana orang-orang kafir ini tidak mau menerima ajarannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ahli zuhud, atau bisa dikatakan ahli zuhud itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran dinul haq seperti ini, diperintahkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran keluhuran budi seperti ini, tetapi kebanyakan mereka tetap tidak percaya, dan mereka dikasih tahu atau tidak, mereka itu tidak percaya. Seperti halnya kejadian pada waktu itu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pelajaran hakikat menuju makrifat seperti ini. Mereka itu ingkar, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai katakan Muhammad, katakanlah pada mereka, kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini siapa sih? Kafir itu adalah ingkar. Ingkar itu adalah tidak percaya, orang andel, orang gatekne. Nah, itu bahasa Jawanya. Artinya hal tersebut, orang-orang ini adalah ingkar terhadap Allah, yang kami sebut adalah ahli hijab. Ahli syariat ini yang tidak peduli lagi tentang ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat. Hatinya mereka mengeras. Manusia-manusia yang hatinya masih di keimanan nurul iman, mereka tidak percaya, mereka hatinya mengeras, seolah-olah apa yang kita sampaikan dan mereka dengar itu, mereka itu sudah tidak percaya, bahwa dianggapnya apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dipelajari itu sudah benar. Contoh, saya ini hafal Al-Quran, saya ini hadis juga hafal, saya ini alim ulama, semisal. Saya ini jamaah saya ribuan, bahkan ratusan juta. Tetapi kalau imannya masih duduk di syariat, tidak mau mendengarkan ajaran hakikat menuju makrifat, hati mereka selalu mengeras, yang membuat hati mereka tidak percaya. Itulah sebetulnya orang-orang ingkar. Yang saya katakan lebih pedas lagi, itulah sebetulnya orang-orang kafir. Mereka tidak menyadari zamannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga banyak ahli-ahli kitab. Mereka hafal kitab sucinya. Bahkan satu zaman dengan Nabi, jamaahnya ribuan seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu mereka ahli kitab. Jangan dianggap mereka tidak sama dengan panjenengan, manakala panjenengan tidak percaya. Nah, itulah saudara-saudaraku, marilah kita sadari, jika hati kita mengeras, tidak mau disampaikan, tidak mau mendengarkan tentang ajaran hakikat dan marifat ini,
Ya pasti yang muncul apa? Yang muncul itu sum'ah, sombong, merasa tinggi, takabur, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, itulah saudara-saudaraku, kebanyakan saudara-saudara kita yang lainnya itu masih mengalami yang demikian. Oh, karena apa? Orang-orang syariat atau orang-orang ahli hijab yang masih dikatakan buta terhadap Allah, mereka itu mengingkari pada Allah sebetulnya. Mereka itu menolak ajaran-ajarannya hati. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang hanya memakai akal dan tidak mau menggunakan hati. Mereka ini menggunakan akal, tidak mau menggunakan hati. Menggunakan dalil-dalil, apakah sanadmu nyambung atau tidak, keturunanmu dari mana. Mereka menggunakan akal itu. Seperti halnya tidak ubah Abu Lahab, Abu Jahal tersebut. Jangan dikira Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak cerdas. Mereka ahli kitab, mereka ahli hadis, bahkan sezaman dengan Nabi Muhammad. Itulah saudara-saudaraku, tidak disadari bahwa kita yang jika seperti itu, berarti kita itu juga mencontoh Abu Lahab dan Abu Jahal. Orang-orang ingkar, orang-orang kafir itu kenapa sih tidak mau menerima? Ya karena mereka itu menggunakan akal, tidak mau menggunakan hati. Wahai orang-orang ingkar, saya tidak akan menyembah terhadap apa yang engkau sembah. Wahai golongan orang-orang ingkar, itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La a'budu nama ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang hatimu menyembah terhadap kesenangan dunia. Beliau-beliau ini ahli suhud, beliau-beliau ini kekasihnya Allah. Walaupun beliau ini menghadapi berbagai macam kesenangan-kesenangan duniawiah, tidak akan berdampak atau tidak ada mengefek untuk hati lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadikan mereka-mereka ahli suhud, kekasih-kekasih Allah itu, bahwa harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, jabatan yang memuaskan, itu tidak menjadikan mereka itu lupa pada Allah. Justru mereka itu selalu menjadikan dunia ini untuk menemui Allah. Berbeda sama ahli hijab. Hati ahli hijab itu tentu hati mereka tidak akan bisa damai walaupun mereka itu diberikan harta yang berkelimpahan. Justru dengan harta yang berkelimpahan itulah mereka akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini terkadang merasa kurang, seolah-olah mereka ini kehausan,
Walaupun mereka ini diberikan air satu sumur, mereka akan tetap kehausan. Lebih-lebih apalagi mereka ini didatangkan oleh hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan menurut hawa nafsunya. Mereka terkadang dan tidak sedikit hal ini, mereka ahli hijab, mereka yang belum kenal Allah, bahkan terkadang memaki-maki Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Itulah saudara-saudaraku, antara perbedaan orang-orang yang beriman. Yang kami maksud adalah ahli syuhud, dan orang-orang yang ingkar, yang kami maksud adalah mereka ahli hijab. Kalau ahli hijab atau orang-orang ingkar atau orang-orang kafir, itu mereka itu ciri-cirinya, mereka itu hanya melihat makhluknya yang mendatangkan mudarat atau manfaat. Contoh, saya ini melihat saudara saya yang lainnya itu kok dianggap sakti atau dianggap hebat, mungkin dianggap pencaknya hebat, mungkin karomahnya hebat, mungkin kecerdasannya hebat. Sayanya ini masih melihat makhluknya yang hebat. Mas ini loh, dia mantap karomahnya ini. Orang ini loh, karomahnya begini, kesaktiannya begini. Contoh seperti itu. Saya ini melihat makhluknya. Itulah termasuk golongan-golongan orang ingkar, atau kalau bisa saya katakan lebih keras lagi, golongan orang-orang kafir. Kita tidak menyadari, seolah-olah itu kita sudah benar, sudah taat menurut kita. Jika iman kita masih di nurul iman dan hanya duduk di situ, kita hanya selalu yang memandang makhluknya, itu berarti kita ini masih ingkar, masih kafir terhadap Allah. Karena apa? Karena hati kita ini selalu bercinta terhadap syahwatun dunia, senang terhadap anak istri, senang terhadap pangkat dan jabatan, senang terhadap apapun itu. Nah, itulah golongan ahli hijab atau golongan orang-orang ingkar. Bagaimana ciri-cirinya bagi ahli zuhud? Ahli zuhud itu tidak mempengaruhi apapun. Walaupun mereka seolah-olah bisa terbang, walaupun mereka seolah-olah dikatakan sakti, banyak karomahnya, dan lain-lain sebagainya. Ahli zuhud itu sudah tidak melihat makhluknya. Tetapi yang dilihat adalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli zuhud itu sudah melihat Allahnya. Itulah saudara-saudaraku. Kalau ahli hijab, jika dibiarkan terus-menerus, hati kita itu hanya duduk di nurul iman, belum hakul iman, maka apa yang terjadi? Hati ini tidak merasa tenang. Hati ini tidak merasa puas, walaupun saya ini
harta saya mungkin tidak habis dimakan 100 turunan. Tidak akan bisa puas, bahkan merasa kurang. Itulah golongan ahli hijab. Bagaimana kalau dengan golongan ahli zuhud diberikan kekayaan itu? Semisal ahli zuhud itu sudah semisal ahli zuhud itu diberikan kekayaan, hatinya ini sudah tidak ngefek. Justru dengan harta yang banyak itulah beliau-beliau ahli zuhud itu kalau diuji dengan harta yang banyak, mereka akan memberikan fakir-fakir miskin, memberikan yang membutuhkan. Sudah tidak terlena lagi. Nah, itulah saudara-saudaraku, perbedaan antara orang yang beriman dan yang ingkar. Kalau orang-orang beriman ahli zuhud itu hatinya merasa tenang, hatinya merasa damai, tidak ada kegelisahan, walaupun didatangkan enak atau tidak enak. Karena ahli zuhud itu menyadari dan sesadar-sadarnya mereka itu melihat bahwa semuanya atas kehendak Allah. Berbeda dengan ahli ingkar atau orang-orang ingkar, ahli hijab. Mereka pasti menggerutu, tidak puas, memaki-maki Tuhan tidak adil, sampai begitu. Terus saudara-saudaraku, sampai kapan hati kita ini dibiarkan terus-menerus seperti itu? Jika diri kita ini kita membiarkan hal-hal tersebut sampai mati, maka bisa dilihat di dunia saja, hidup di dunia saja, hatinya tidak merasa tenang. Bagaimana mungkin hatinya nanti merasa tenang tatkala meninggal dunia? Bagaimana mungkin dikatakan husnul khotimah manakala di dunia belum mengenal Tuhan? Walaupun panjenengan doakan, apalagi yang mendoakan sama-sama ahli hijab, percuma. Karena yang mendoakan itu seharusnya juga ahli zuhud. Itulah saudara-saudaraku, perbedaan antara yang beriman dengan yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan di hati, mungkin dianggapnya keras, semata-mata hanya untuk mengingatkan supaya sadar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.